Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fars Barik dari Fakultas Informatika. Saya di sini ingin membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Nah, itu sesuai dengan Kementerian Agama yang disepakati. Salah satu sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertuliskan berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan walaupun manusia itu adalah orang pintar. Nah, sebagai contoh dalam surat Al-Isra ayat ke-88 Allah berfirman, Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bismillah hazal qur'ani la yatuna bismillah walau kana baduhum libadin zahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, sumber-sumber hukum Islam adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintah untuk mentaati Rasulullah SAW sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-32. Qul atiullaha war rasul fa in tawallahu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatlah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yang ketiga selanjutnya adalah ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dalam monograf atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Perpandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansi dengan perkembangan hukum Islam dewasanya ini kayak Siti Fauzatuna ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber Islam ini melihat masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Nah, bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengumumkan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masalah tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh orang banyak. Yang selanjutnya terakhir adalah kias yang keempat. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni kias atau analogi. Kias adalah bentuk sistematis yang telah berkembang vari rayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelum dalam kerangka teori hukum isu sistem al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Sekian pembahasan saya tentang sumber-sumber hukum Islam yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.